campur garam sebanyak 4 gram. Kita hidupkan timbangannya. Kita keluarkan lagi. Oke. Setelah itu masukkan garam yang sudah ditimbang ke dalam wadah A. Tambah 10 ml air. Tambahkan 10 ml air ke dalam wadah A. Lalu masukkan ke dalam hot water sampai menjadi larut. Tunggu sampai garamnya benar-benar larut dan tidak terlihat butirannya lagi. Berikutnya, larutkan garam yang tadi sudah diukuran nyongsong ke dalam wadah A yang sudah dicampur dengan air ke dalam hot water. Aduk-aduk atau goyang-goyang sampai garamnya menjadi larut. Kurang lebih seperti ini. Lalu pindahkan ke ice bed dan kita aduk-aduk sambil lihat di suhu berapakah padatan kristal dari garam akan terbentuk. Dan suhu dari terbentuknya pertama kristal garam adalah pada suhu 10. Selanjutnya tambahkan 1 ml air dan menggunakan pipet tetes. Oke, dengan ukuran 1 ml, lalu kita tambahkan setelah itu kita masukkan air es ke hot water. Kita larutkan. Ketika sudah larut, kita dinginkan lagi. Kita lihat di suhu berapakah larutan garam ini akan menghasilkan padatan garam lagi. Ketika sudah muncul padatan, lihat suhu, catat suhunya, dan lakukan kembali langkah-langkah menambahkan 1 ml air, panaskan dan pindahkan ke ice bed sampai dengan ukuran air 10 ml. Catat suhunya dan amati apa yang terjadi.
Adapun data hasil percobaan yang kami dapatkan adalah sebagai berikut. Dari data hasil percobaan yang sudah kami lakukan, dapat diketahui bahwa suhu yang dibutuhkan untuk mengembalikan larutan garam menjadi bentuk padatan garam adalah tidak konstan. Hal ini juga dapat ditunjukkan oleh data grafik yang memperlihatkan grafik yang dihasilkan yaitu naik turun atau tidak konstan. Kelarutan merupakan suatu jumlah zat yang terlarut di dalam suatu pelarut dengan jumlah tertentu hingga membentuk larutan yang bersifat jenuh. Atkins 1994. Kelarutan dapat dipengaruhi oleh berbagai jenis faktor, salah satunya yaitu temperatur atau tinggi rendahnya suhu. Kemudian dipengaruhi oleh sifat pelarut, di mana pelarut yang bersifat polar dapat melarutkan zat terlarut yang bersifat polar juga. Sedangkan jika pelarut bersifat nonpolar, maka dapat melarutkan zat terlarut yang bersifat nonpolar pula. Selain itu, kehadiran ion lain di dalam proses pelarutan juga dapat mempengaruhi proses pelarutan. Temperatur akan sangat mempengaruhi proses kelarutan. Silbe 1996. Hal ini karena jika semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka akan semakin cepat pula proses kelarutan yang terbentuk. Adapun kondisi ini terjadi karena jika temperatur semakin tinggi, maka akan semakin besar pula jarak antar molekul zat padat yang terbentuk. Atau dapat dikatakan bahwa jika semakin tinggi temperatur yang digunakan, maka molekul zat padat akan semakin merenggang. Sehingga ketika molekul zat padat semakin merenggang, maka ikatan antar zat padat ini akan lebih mudah terlepas oleh gaya tarik molekul-molekul pelarut. Sehingga zat tersebut pun akan dengan mudah terlarut di dalam pelarut. Day dan Underwood 1998. Namun, jika terjadi perubahan temperatur yang drastis, baik itu penurunan ataupun penaikan, maka akan dapat mempengaruhi kelarutan yang telah terbentuk. Misalnya, jika terjadi kenaikan temperatur pada suatu proses kelarutan, maka zat padat yang dilarutkan akan semakin lebih cepat lagi terlarut. Sedangkan jika terjadi penurunan, maka bisa saja menyebabkan zat padat yang semulanya sudah terlarut di dalam zat cair atau pelarutnya dapat berubah kembali menjadi zat padat atau membentuk kristal. Soekarjo 1997. Pada percobaan yang telah dilakukan ini, sebenarnya ada berbagai hal yang dapat diperhatikan selain pengaruh temperatur dengan pelarutan, yaitu pengaruh volume pelarut yang juga sebenarnya dapat meningkatkan proses pelarutan, di mana jika semakin banyak jumlah volume pelarut yang digunakan dan zat pelarutnya dalam jumlah yang tetap, maka akan semakin cepat pula kelarutan yang dibentuk, yaitu jika kita bandingkan apabila zat larut yang dilarutkan sebanyak 4 mg itu akan berbeda kecepatan kelarutannya jika dilarutkan dengan menggunakan pelarut yang berjumlah 1 ml dengan yang 10 ml. Tentu saja kita mengetahui bahwa zat akan lebih mudah terlarut di dalam pelarut yang lebih banyak, yaitu 10 ml. Nah, dari percobaan ini seharusnya didapatkan data yang konstan, yaitu semakin banyak volume pelarut yang digunakan, maka akan semakin rendah suhu yang dibutuhkan untuk merusak larutan atau mengembalikan zat padat yang sudah terlarut kembali menjadi kristal. Karena jika semakin banyak volume pelarut yang digunakan, maka tingkat pelarutannya akan lebih besar. Sehingga ketika tingkat pelarutannya lebih besar, untuk mengembalikan zat padat yang sudah terlarut tadi akan membutuhkan suhu yang lebih rendah atau lebih dingin, sehingga bisa membentuk kristal seperti sedia kala. Namun pada percobaan yang kami lakukan tidak dihasilkan data yang konstan, di mana suhu yang dibutuhkan untuk mengembalikan zat padat yang sudah terlarut menjadi bentuk kristal kembali tidak beraturan, meskipun pada penambahan volume pelarut yang digunakan sudah konstan. Menurut kami ada berbagai hal yang bisa memicu terjadinya perbedaan data percobaan dengan yang diharapkan, yaitu bisa saja terjadi karena adanya human error, di mana
praktikan tidak mengukur pelarut yang digunakan dengan benar ataupun tidak sesuai, dan juga dapat disebabkan oleh perubahan suhu air es yang digunakan, di mana semakin lama suhu air es itu akan semakin meningkat sesuai dengan suhu ruangan, sehingga temperatur yang digunakan untuk proses pendinginan pada masing-masing larutan ini tidak konstan. Oleh karenanya dihasilkan data yang juga tidak konstan. Adapun kesimpulan yang bisa didapatkan dari percobaan kali ini yaitu hubungan antara kelarutan dengan suhu, yaitu jika semakin tinggi suhu maka kelarutan suatu zat akan semakin tinggi, dan juga jika semakin rendah suhu yang digunakan maka dapat menyebabkan zat padat yang semula sudah terlarut di dalam pelarut kembali menjadi zat padat semula atau membentuk kristal. Berikut daftar pustaka yang kami gunakan sebagai referensi kami dalam menyusun laporan percobaan ini. Sekian dan terima kasih.